Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 4, Rombel 5, Hukum Perikatan, akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu makalah dengan judul Analisis Risiko Overmah dalam Hukum Perikatan di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fuzia Rehani Zahara dengan NIM 2408010541. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan dari pembuatan makalah. Selanjutnya, rumusan masalah dari makalah ini yang pertama adalah bagaimana pengaturan dan penerapan risiko serta overmah dalam hukum perikatan di Indonesia. Yang kedua, apa akibat hukum yang timbul dari penerapan risiko dan overmah terhadap para pihak dan contoh analisis kasusnya. Selanjutnya, tujuan dari makalah ini yang pertama, memaparkan dan menjelaskan konsep hukum perikatan secara mendalam, khususnya terkait aspek risiko dan overmah, agar memberikan gambaran yang jelas tentang mekanisme tanggung jawab dalam perikatan hukum di Indonesia. Yang kedua, untuk memahami akibat yang timbul akibat penerapan konsep risiko dan overmah terhadap para pihak dalam perikatan, serta bagaimana konsekuensi tersebut diatur dan diterapkan dalam KUH Perdata. Selanjutnya yang ketiga, sebagai bahan referensi akademis bagi mahasiswa praktisi hukum dan pihak terkait dalam memahami dan menerapkan konsep risiko dan overmah dalam hukum perikatan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Rahmawati dengan NIM 2408010252. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian risiko, pengertian overmah, dan juga hubungan dari risiko dan overmah itu sendiri. Yang pertama, pengertian risiko. Pengertian risiko yaitu secara etimologis, istilah risiko berasal dari bahasa Latin yaitu risicum yang berarti adalah bahaya yang mengancam. Dalam arti umum, risiko dihubungkan dengan peluang terjadinya kerugian atau ketidakpastian suatu peristiwa. Dalam hukum perikatan, risiko tidak lagi dimaknai sebagai sekedar potensi kerugian, tetapi penentuan pihak mana yang menanggung akibat hukum atas musnah, rusak, atau hilangnya objek perjanjian karena peristiwa di luar kesalahan para pihak. Dengan demikian, risiko bukanlah mengenai adanya kerugian, melainkan siapa yang bertanggung jawab ketika kerugian itu benar-benar terjadi. Lalu selanjutnya adalah terdapat pembedaan risiko yang ada pada perjanjian sepihak dan risiko pada perjanjian timbal balik. Yang pertama adalah risiko perjanjian sepihak. Menurut pasal 1245 KUH Perdata, risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditor atau dengan perkataan lain, debitur tidak wajib memenuhi prestasi. Lalu yang kedua adalah perjanjian timbal balik. Pada pasal 1545 dan pasal 1553 ayat 1 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian timbal balik, apabila terjadi suatu peristiwa masuk dalam kategori keadaan maksa, maka risiko ada pada pihak yang lain. Yang selanjutnya adalah pengertian overmah. Overmah sendiri yaitu berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah memiliki makna kekuatan yang lebih besar atau keadaan memaksa, atau disebut juga force majeure dalam bahasa Prancis. Dalam kamus hukum, overmah diartikan sebagai suatu keadaan yang merajalela atau keadaan memaksa yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan tugas atau kewajibannya. Dalam hukum perikatan, overmah adalah keadaan memaksa setelah perjanjian dibuat yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya tanpa kesalahan debitur. Keadaan ini membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi meskipun ia gagal melaksanakan kewajiban kontrak. Pada dasarnya, ada 3 hal yang menyebabkan debitur tidak mengganti biaya, kerugian, dan bunga, yaitu yang pertama adalah adanya suatu keadaan yang tidak terduga sebelumnya. Lalu yang kedua adalah adanya peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Lalu yang ketiga adalah keadaan memaksa. Dalam keadaan memaksa itu,
dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama keadaan memaksa absolut, lalu yang kedua keadaan memaksa relatif. Dalam keadaan memaksa absolut, yaitu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perhutangannya kepada kreditor karena adanya peristiwa yang di luar kekuasaannya. Lalu selanjutnya adalah keadaan memaksa relatif, yaitu keadaan di mana debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi harus dengan memberikan pengorbanan yang sangat besar dari hak debitur. Lalu, dari pengertian risiko dan overmay itu sendiri menciptakan hubungan antara risiko dan overmay itu sendiri, yaitu dengan adanya aturan dan asas-asas tersebut, jelas bahwa overmay bersifat sebagai alasan pembebasan kewajiban debitur. Sementara risiko menentukan siapa yang harus menanggung akibat dari kejadian yang menghalangi pelaksanaan kewajiban tersebut. Oleh karenanya, dua konsep ini saling melengkapi dalam memberikan penyelesaian hukum atas ketidakmungkinan pelaksanaan prestasi dalam perikatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raninan Pasa dengan NIM akhir 251. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas mengenai keabsahan KUH Perdata, jurisprudensi, dan kontrak modern pada analisis resiko dan overmah. Keabsahan KUH Perdata pada hukum perikatan didasari pada pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa perikatan dapat digunakan untuk membuat perjanjian antar pihak. Oleh karena itu, ketika terdapat masalah pada overmah atau resiko yang terdapat pada antar kontrak perjanjian tersebut, keabsahan KUH Perdata dapat digunakan menjadi dasar hukum yang kuat antar kedua belah pihak. Yang kedua adalah keabsahan jurisprudensi. Pada kasus analisis resiko dan overmah, dapat digunakan ketika hakim memberikan putusan bukan hanya sekedar dilihat dari isi perjanjian, melainkan juga pada tujuan akhir dari perikatan antar pihak. Jurisprudensi pada penanganan kasus dan resiko overmah digunakan sebagai penilaian hakim pada itikat baik antar kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah keabsahan kontrak modern pada kasus analisis resiko dan overmah dapat digunakan dikarenakan berkembangnya zaman, sehingga hukum dituntut untuk berkembang juga dan menyesuaikan sesuai zaman yang ada. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE berbunyi bahwa transaksi elektronik dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, sehingga kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama ketika ada permasalahan overmah, walaupun tidak ada kontrak secara konvensional, tetap sah hukumnya jika terdapat kontrak secara modern. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mirza Raditya Akmal dengan NIM 24080101543. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya sebelumnya. Saya akan memaparkan asas yang mendasari resiko dan overmah. Di dalam resiko, asas kebebasan berkontrak menjadi dasar sebuah pengaturan resiko yang memberikan kebebasan pada para pihak untuk menentukan sendiri pembagian resiko dalam kontrak mereka. Di sini asas ini berlandaskan pada pasal 1338 KUH Perdata. Lalu, di dalam overmah mewajibkan para pihak dalam perjanjian untuk bertindak secara jujur dan adil sehingga memakai asas itikat baik yang diatur di pasal 1245 KUH Perdata. Di situasi overmah, debitur dapat dibebaskan dari kewajiban karena ketidakmampuan menjalankan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Kamaluddin dengan NIM akhir 540. Izin melanjutkan presentasi atau pemaparan terkait akibat hukum risiko dan overmah. Pertama, akibat hukum risiko. Penerapan risiko dalam hukum perdata Indonesia berakibat hukum pada kewajiban untuk menanggung kerugian yang dialami oleh pihak yang ditetapkan.
sebagai penanggung risiko. Sebagai contoh, pasal 1237 KUH Perdata menetapkan bahwa dalam perikatan sepihak, risiko beralih kepada penerima prestasi sejak perjanjian lahir, sehingga jika barang rusak atau hilang tanpa kesalahan debitur, kewajibannya gugur. Sementara itu, dalam perjanjian jual beli, pasal 1460 KUH Perdata mengatur bahwa risiko berpindah kepada pembeli sejak saat kesepakatan tercapai atau titik tunai, meskipun barang belum diserahkan secara fisik kecuali diperjanjikan lain. Kemudian yang kedua, akibat hukum overmatch atau keadaan maksa adalah pembebasan kewajiban bagi debitur yang gagal melaksanakan prestasi karena suatu keadaan luar biasa yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari, sebagaimana diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Debitur dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi prestasi maupun bayar ganti rugi. Keadaan ini mengaruhi perjanjian timbal balik yang dapat dianggap gugur, sehingga kreditur juga tidak dapat menuntut pembatalan perjanjian atau ganti rugi. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak terjadinya wan prestasi jika kegagalan disebabkan overmatch. Baik, perkenalkan nama saya Sada Naura Salataufiki dengan NIM akhir 542. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus risiko dan overmatch. Risiko dan overmatch merupakan dua hal yang penting dalam hukum perikatan yang sering diperdebatkan. Pada pasal 1460 KUH Perdata disebutkan bahwa risiko akan menjadi tanggungan pembeli setiap perjanjian jual beli yang sah, walaupun objek belum diserahkan, sehingga jika terdapat pemusnahan barang, semua biaya kerugian tetap ditanggung oleh pembeli. Seperti halnya seseorang yang telah melakukan penandatanganan akte jual beli dan pelunasan ruko, namun ruko tersebut belum ada di tangannya, tetapi ruko tersebut mengalami kebakaran hebat disebabkan oleh petir, maka semua biaya kerugian akan ditanggung oleh pembeli, karena secara hukum pembeli telah memperoleh hak atas objek perjanjian meskipun objeknya belum berada dalam penguasaannya. Dengan demikian, asas ini memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang harus menanggung kerugian ketika peristiwa di luar dugaan menimpa objek dalam perjanjian. Berbeda dengan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa jika terjadi overmatch, maka debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi karena ketidakmampuan memenuhi prestasi tidak disebabkan oleh kelalaiannya. Seperti contoh, sebuah perusahaan berjanji akan mengirimkan 100 kg beras kepada mitranya, tetapi satu hari sebelum beras tersebut dikirimkan, beras tersebut rusak karena terendam banjir. Maka perusahaan tidak bertanggung jawab karena prestasi tidak dapat terpenuhi karena peristiwa di luar kemampuannya. Overmatch di sini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan mencegah timbulnya kewajiban yang tidak proporsional bagi debitur. Lalu setelah semua materi sudah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya di dalam hukum perikatan, resiko adalah penentuan pihak yang menanggung kerugian akibat peristiwa di luar kesalahan para pihak. Sedangkan overmatch adalah keadaan memaksa yang membebaskan debitur dari kewajiban dan ganti rugi. Resiko dapat berbeda dalam perjanjian sepihak maupun timbal balik. Sementara overmatch bisa bersifat absolut atau relatif. Keduanya diatur di dalam asas kebebasan berkontrak dan itikat baik, sehingga bersama-sama menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.